Dia beli keperluan-keperluan ibu, apa yang disuka ibu di kampung halaman. Dia beli pakaian, daster dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai ke kampung halaman, sampai tepat di depan pintu rumah dia, dari situ ternyata dia lihat pintu rumahnya sudah terkunci rapat. Bahkan di depan pintu itu jelas tertutup oleh gembok, dengan gembok yang terkunci rapat. Dia bingung pada saat itu, kenapa pintu rumah saya harus dikunci rapat? Ada apa? Kemana ibu berada? Tidak lama kemudian tetangga pun menghampiri kita. Kemudian dia menjawab, "Nak, kamu pulang?" "Iya bu, saya pulang." "Alhamdulillah kamu bisa pulang. Ibumu selama ini berharap kamu pulang." Gitu. "Iya bu, saya minta maaf, selama ini saya belum bisa pulang. Tapi alhamdulillah tiap bulan ibu selalu saya kirim uang. Saya selalu transfer uang ke ibu saya." Si tetangga tadi diam saja. "Baiklah nak, kalau begitu ayo kita masuk ke dalam." "Maaf bu, sebelum kita masuk dalam, ibu saya kemana? Kenapa rumah saya harus dikunci? Dan kenapa ibu harus pegang kunci rumah saya?" "Nanti ibu akan jelaskan." Jalan berdua, kemudian buka pintu, masuk ke dalam. Ketika kaki kanan melangkah masuk ke dalam rumahnya, terbayang semua kenangan-kenangan masa lalu di waktu kecil. Kenangan-kenangan di mana ayahnya ketika masih hidup duduk di kursi panjang sebelah kanan. Terbayang kenang-kenangan ketika dia masih kecil berlari-larian dari pintu satu ke pintu yang lain, dari belakang sampai dengan ke depan, sambil tertawa bahagia. Terbayang semuanya. Dilihatnya perabotan-perabotan yang dulu ketika dia tinggal di kota, itu perabotan tidak ada yang berubah. Sama, masih berada di tempatnya semula. Ketika duduk, si tetangga tadi menyampaikan, "Nak, kamu harus sabar. Ketahuilah bahwasanya ibumu sudah meninggal 3 bulan yang lalu." Gelap, seolah-olah dia tidak bisa melihat pada saat itu. Bingung, lisannya harus berkata apa. Terduduk, tersujud, menangis sejadi-jadinya tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian setelah ia mampu dengan posisi duduk di kursi, dijelaskan kembali oleh tetangga, "Nak, kamu yang sabar. Tapi sebelum ibumu meninggal, ibumu telah berpesan. Ibu, tolong, kalau seandainya anak saya pulang, tolong kotak yang ada di dalam lemari itu serahkan kembali ke anak saya. Kotak dan isinya masih saya simpan rapi, tidak berkurang sedikit pun. Dan di situ juga saya tulis di kertas selembar isi hati saya." Ketika dikasih kunci lemari, kemudian anak tadi berusaha buka lemari sambil tangannya bergetar. Ketika dibuka, benar di dalam lemari ada satu kotak. Kemudian kotak itu diambil lalu dibuka. Sesuatu yang terjadi yang tidak pernah dia bayangkan, dia rasakan pada saat itu. Apa? Ternyata di kotak itu berisi uang yang begitu banyak. Satu kotak penuh berisi uang. Kemudian dia ambil secari kertas tulisan tangan ibundanya ketika masih hidup. Apa isi yang ada dalam tulisan itu? "Nak, ibu tahu dengan kesibukanmu di kota. Ibu tahu dengan aktivitas kamu selama ini. Ibu tahu bahwasanya engkau sudah punya keluarga. Ibu tahu engkau juga sudah punya anak. Ibu tahu engkau susah untuk mencari waktu. Dan ibu tahu itu. Tapi apakah kamu tahu, Nak, apa yang ada dalam isi hati ibu?
selama ini rasa rindu, rasa kangen ingin bertemu dengan buah hati tercinta ibu selama bertahun-tahun belum pernah terjadi. Setiap tahun ibu telepon kamu, jawaban kamu selalu, "Ibu, maaf, saya sedang sibuk." Ibu tahan perasaan itu dengan jawaban supaya kamu tidak merasa kecewa. 2 tahun, 3 tahun sampai dengan batas. Ketika kamu baca secari kertas ini, mungkin ibu telah tiada. Nah, ibu kembalikan lagi uang yang selama ini telah kamu kirim ke ibu. Uang itu ibu kumpulkan dengan tidak berkurang sedikit pun. Semua masih utuh. Dari awal sampai akhir ibu gak ada seperti yang kau kirimkan ke ibu. Nah, apalah kebutuhan ibu yang memang usia sudah tua. Cukuplah ibu 1 piring 1 hari. Cukuplah ibu lemari yang dahulu masih ada ayahmu. Ibu tidak butuh lemari baru. Ibu juga tidak butuh TV baru. Ibu tidak butuh rumah baru. Yang ibu butuhkan adalah bertemu dengan buah hati ibu, yaitu kamu. Luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu si anak menyesal. Si anak berteriak menyesal. Dia menyampaikan, "Ya Allah, seandainya Engkau izinkan ibu saya hidup 1 hari saja saat ini, maka 1 hari itu akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membahagiakan ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik kepada ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk tidak mengecewakan hati ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk selalu berada dekat dengan ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk selalu bersama dengan ibu saya. Ya Allah, seandainya Engkau izinkan ibu saya hidup 1 hari saja, saya akan menjadi anak yang berbakti kepada ibu saya. Saya akan pindah. Saya tidak ingin hidup di kota. Kalau hidup di kota harus mengecewakan orang tua saya sampai dengan orang tua saya tiada." Tetapi pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu keinginan hanyalah tinggal keinginan. Harapan hanyalah tinggal harapan. Semua sudah terlambat. 1 hari yang sudah terlewati sudah tidak akan bisa diulang kembali. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia orang tua kepada kita, mari kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk menyeimbangkan waktu kita, baik untuk keluarga kita ataupun untuk orang tua kita. Bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk selalu mendoakan orang tua kita. Karena doa kita sebagai anak kepada orang tua adalah sangat diharapkan orang tua kita. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua adalah termasuk golongan orang-orang, anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sehingga ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, tentunya harapannya bisa memberikan manfaat. Wabil khusus untuk al-fakir dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.